Selamat sore, masih di dunia filsafat, masih melanjutkan mengenai Ibnu Rus. Ibnu Rus yang membagi cara orang berpikir dengan cara orang retorika, disebut dengan hitobah, yaitu ingin menyentuh dimensi psikologis yang ingin memanis-maniskan kata-kata saja, tetapi itu hanya sebagai rekayasa yang hanya menyentuh dimensi kesadaran ingin indah-indah tapi faktanya nggak ada. Kemudian ada cara berpikir secara jadaliyah atau dialektika yang berusaha untuk mendebat, berusaha membangun argumentasi yang kuat dengan menunjukkan bukti yang lebih lemah. Ini tentu saja sebagai logika formalnya suatu yang perlu, suatu tesis yang lemah akan kalah, sedangkan yang tesis yang kuat akan menang gitu. Tapi ini juga bisa disalahgunakan hanya untuk mendebat saja. Kemudian ada cara berpikir secara mugolatot atau ini secara falasi itu. Salah satu bentuk falasi itu adalah kita berpikir mengeneralisasi sesuatu. Misalnya suatu hari kita sakit perut karena makan buah mangga, maka kita menyimpulkan bahwa setiap orang yang sakit perut itu diakibatkan oleh mangga seluruhnya. Begitu juga kita mengeneralisasi, misalnya ketika zaman Orde Baru banyak orang yang mengalami kemapanan ekonomi, sukses, tetapi faktanya banyak yang susah gitu. Kita tidak bisa menjadikan satu kasus, satu keadaan untuk mengeneralisasi suatu keadaan. Tidak bisa. Kemudian kita berkomitmen atau mempercayai atau mendukung suatu argumentasi karena subjeknya. Kenapa Anda mendukung pendapat mengenai demokrasi? Karena alasannya karena istri saya mendukung demokrasi. Kenapa Anda membeli mentega ini, merek ini dengan ketimbang dengan merek yang lain? Karena menurut istri saya seperti itu. Tapi tidak menurut faktanya itu gitu. Menurut materialnya itu. Jadi itu kita juga berpikir untuk menyerang seseorang. Seseorang itu memang berkata benar, tapi karena orang yang mengatakannya itu sebagai orang yang dianggap etikanya kurang baik, kita tidak mengambil kebenaran seperti itu. Jadi memang memilih kebenaran karena subjek dan menolak kebenaran karena subjek itu pada sisi tertentu punya posisi yang sangat plus minus juga. Ya begitu juga dengan para kaum sofis di Yunani kuno itu, mereka menggunakan kerancuan berpikir untuk mendebat orang agar bisa mendapatkan kekuasaan, untuk dibayar lah seperti itu. Jadi setiap upaya untuk mendebat, setiap upaya untuk merekayasa data itu atau mengeneralisasi suatu pengetahuan itu adalah suatu yang bersifat falasi. Nah, selanjutnya adalah pemikiran Ibnu Rus mengenai burhan atau pembuktian demonstratif. Pembuktian demonstratif itu tentu saja ada pembuktian pemikiran yang harus bisa mencermati tentang logika material, yaitu isinya ini premisnya, premis minor, premis mayor, dan konklusinya. Kita melihat isi pengetahuannya, kita melihat tatanan cara berpikirnya, sistematika berpikirnya, dan faktanya, kenyataannya. Setelah itu forma atau logika forma. Logika forma ini adalah cara berpikirnya, metode dan metodologinya seperti apa. Nah, berpikir demonstratif ini suatu upaya untuk mendudukan suatu objek
apapun itu, mengenai kenyataan, mengenai suatu perumusan pengetahuan, mengenai nilai, itu harus dirujuk kepada pondasinya. Apa pondasi dari kita menyatakan benar? Apakah itu pengindrawian, apa itu sebagai suatu pesan dari kitab suci, atau itu dari intuisi batin. Nah, dari sana kita bisa memilah, bahkan mensinergiskan antara pengetahuan seperti itu. Dan karena pengetahuan itu memiliki nilai kebenaran, seharusnya bisa saling sinergis. Dan apabila ada sesuatu yang kurang dipahami, maka di sana berbicara mengenai demarkasi pembuktian dan tentang gradasi suatu kebenaran atau gradasi suatu pengetahuan. Jadi kaum filosofis ini berusaha untuk bersikap logis, sangat kritis, sistematis di dalam menyusun suatu argumen. Tujuannya bukan untuk mendebat, bukan untuk menyentuh dimensi psikologis. Ya, filsafat itu kadang kering. Kalau ya ingin menyampaikan apa adanya gitu, menyatakan bahwa faktanya apa, bahwa negara kita ini susah, bahwa negara kita ini krisis kepemimpinan, faktanya apa, buktinya apa, juga buktinya apa bahwa negara kita pelan-pelan menuju kepada suatu kesejahteraan. Seperti itu harus apa faktanya dan buktinya apa, pengetahuan seperti apa. Ya, kalau di dalam masa klasik kita berbicara mengenai pembuktian Tuhan misalnya. Tuhan itu ada dan harus ada. Tidak mungkin kita menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada karena menurut pemikiran kita. Justru karena Tuhan itu ada, maka pemikiran kita ada. Nah, kalau para kaum Palasi menyatakan bahwa bisakah Tuhan menciptakan Tuhan selain dirinya? Wah, ini suatu pernyataan yang kontradiksi. Tuhan ada sebagai suatu idea yang ada di dalam diri manusia yang bersifat abadi, yang bersifat ideal gitu ya, menurut beberapa pemikir itu. Ya, tapi tentu saja itu harus dibuktikan juga. Apakah di dalam diri kita itu ada Tuhan? Karena katanya Tuhan dekat dengan urat leher kita. Lalu ini pembuktiannya apakah secara rasional atau secara retorika saja? Ya, sebatas pengetahuan manusia itu ya dia hanya dalam dimensi fisik, dimensi rasionalitas, dan dimensi batin. Dan itu yang harus kita kuatkan gitu dalam mencerna suatu pengetahuan yang sumbernya dari agama, kitab suci, sumbernya dari sains, sumbernya dari batin kita sendiri. Nah, di sini pembuktian itu salah satu kekuatan dari filsafat. Orang yang berfilsafat tentu saja akan selalu mencermati pemikirannya itu, apakah ada buktinya, apakah landasannya kuat antara pikiran dan kenyataan. Semuanya harus ada buktinya, dan pembuktian ini punya gradasinya masing-masing. Pembuktian nalar, pembuktian secara penghayatan batin, dan pembuktian melalui bantuan orang-orang suci, mungkin seperti itu. Lalu apa maknanya pembuktian itu? Ya, untuk menguatkan argumentasi. Dan argumentasi itu perlu kuat. Tapi apakah argumentasi itu mewakili suatu realitas? Jadi pemikiran kita itu memang benar-benar realitas, atau pemikiran kita itu hanya menyatakan suatu gejala-gejala mengenai suatu realitas? Apakah gejala-gejala pemikiran kita, kesadaran kita itu adalah realitas?
Nah, kalau kita menyatakan itu hanya sebagai suatu gejala, hanya sebagai suatu petanda, maka kebenaran itu selalu bersifat negatif. Dari sini kita akan selalu berkomitmen untuk memahami bukan hanya koherensi, kesesuaian pemikiran, kesesuaian antara satu pikiran dengan pikiran yang lainnya, tetapi kita perlu memikirkan mengenai bukti. Mungkin kalau urusnya indrawi ya bukti fakta indrawi, dan penghayatan tentang hidup ya kita harus mengalami sendiri itu fakta itu sendiri kalau gitu memungkinkan gitu. Demikian pembagian pemikiran menurut Ibnu Rus tentang pembuktian demonstratif, retorika, kemudian dialektika, jadaliyah, dan kerancuan berpikir yang berusaha untuk mengeneralisasi suatu kebenaran, berusaha untuk berpegang kepada suatu subjektivitas sehingga menyebabkan solipsisme. Ini sangat berbahaya. Maka kita harus bersifat teliti di dalam berpikir dan terus berkomitmen untuk bukti, mencari bukti. Terima kasih.